Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Reveril Hartono dengan NIK masuk plus 1131231. Kali ini akan mempresentasikan hasil kerjaan saya untuk workshop PK. Baik, langsung saja. Yang pertama ini dilakukan untuk loading dataset. Loading dataset ini dari Google Drive yang sudah saya masukkan di akun saya. Jadi tinggal di load di gunakan ini konten dir my drive datasetnya yang diberikan dalam bentuk Google Drive, tapi detailnya bisa dilihat di websitenya ECI. Lalu perintah ini digunakan untuk ngecek ngeloading datasetnya sekalian ngecek bagaimana bentuk datasetnya. Sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom dengan 9 fitur dan 1 label. Lalu setelah itu, karena ini nama fiturnya masih belum sesuai, nanti kita samakan dulu. Kita ubah menjadi nama fitur yang sesuai dengan deskripsi di UCI-nya, di mana fiturnya ada number, core, lserve, LO2, blood pressure, surfing stable, core stable, blood pressure stable, comfort, sama labelnya yaitu decision. Lalu kita coba cek datanya sudah sesuai belum. Head untuk mengecek 5 data teratas, tail untuk mengecek 5 data terbawah. Dapat kita temukan bahwa total datanya itu seharusnya terdapat 89. Ya, 89. Karena ini dari indeks ke 0, jadi terhitungnya 88. Tapi total datanya harusnya ada 89. Nah, dari DF Info kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki data yang kurang sebenarnya. Seperti di LO2 ini kurang 9, di serve yang stable kurang 9 juga, di comfort kurang 9, dan decision kurang 1. Selain kita cek data yang kosong tadi, kita juga melihat apakah kelas atau tipe data yang di dalam kolomnya itu udah sesuai atau belum, menggunakan perintah ini untuk mengecek nilai unik. Nah, ini kita lihat kalau masih ada di LO2 ini masih ada kelas yang none atau masih kosongan. Di sini juga terdapat. Terus di comfort terdapat ini nilai datanya. Betul, harusnya dia kan kalau di sumber datanya dia berupa angka ya. Oh, decision ini harusnya ada 3, tetapi ada huruf ini kelas A yang memiliki white space. Nanti akan kita atasi. Nah, perintah ini untuk mengubah yang nilai none menjadi kelas low, karena di LO2 ini harusnya ada excellent, good, sama low. Hal yang sama juga dilakukan di yang serve stable di sini. Dia harusnya ada stable, mod stable, sama unstable. Yang kurang kan mod stable, jadi kita ubah yang kosong NA atau NaN ini menjadi nilai mod stable. Nah, untuk data yang kosong, untuk yang di comfort kita ubah menjadi none atau kosong saja. Lalu untuk di nilai comfort yang white space ini kita hapus comfortnya. Nah, kita isi data yang kosong di comfort menjadi menggunakan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Sehingga nanti nilai comfortnya ini yang semula 80 menjadi 89 atau penuh. Nah, perintah ini digunakan untuk apa namanya mengecek nilai mengatasi white space atau blank space yang di kolom A lalu digabungkan menjadi satu di kelas A. Ini kita hitung kelas ini ada white space-nya ada satu data, nanti kita akan ubah sehingga bertambah di sini menjadi 62. Setelah kita cek lagi, datanya sudah utuh ya. Tinggal kurang satu data lagi yang hilang di decision. Ini kan nanti kita atasi nanti. Lalu ini perintah untuk mengecek distribusi data. Kurang lebih seperti ini. Dapat dilihat bahwa distribusi di labelnya kalau kelas A itu paling dominan ya, sedangkan kelas ini sangat sedikit. Nah, untuk kita atasi lagi yang tadi di decision, kita cek lagi bahwa memang benar kalau cuma di decision aja yang kurang satu. Kalau dibentuk dalam heat map-nya, ini kurang lebih seperti ini. Nah,
Karena kurang satu kita isi dengan salah satu kelas yaitu kelas S. Karena kalau kita isi dengan kelas A itu sudah terlalu dominan ya. Lalu kan kita ubah data yang kurang konsisten tadi ya. Misalkan tadi yang pastinya ada 3, ada NaN. Lalu kita akan di sini mengubah tipe data comfort. Ini kan harusnya kan yang comfort ini berupa integer kalau berdasarkan sumbernya. Ini kita akan ubah menggunakan PD itu numeric. Sehingga comfortnya udah berubah menjadi integer, sedangkan yang lain menjadi tetap kategorikal. Yang number juga ya, karena number itu cuma index ID aja sebenarnya. Nah, selain itu kita akan juga mengubah bahwa semua yang integer itu menjadi numerical, yang object itu kan berubah menjadi kategorikal menggunakan perintah ini. Sehingga yang kategorikal itu ada lcore, lserve, lo2, lbb, stable, core, build pressure, dan decision. Nah, ini kalau kita cek lagi nanti udah berubah. Nah, di sini kita akan karena decision itu dia masih kategorikal, dia masih teks tipenya. Nah, ini kita biar bisa dihitung atau diolah dalam heatmap, dia harus diubah menjadi integer juga. Kita akan encode di mana kelas S akan disimbolkan dengan 0, A akan bukan disimbolkan, ya, diwakilkan dengan angka 1, dan I itu akan diwakilkan dengan angka 2. Sehingga ketika diubah, decision juga akan menjadi integer. Kalau kita cek lagi, nanti decisionnya yang tadi semula itu ada S, A, dan I menjadi 0, 1, 1, 0, dan 2, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita juga akan mengecek data yang duplikat, lalu akan kita hilangkan ya, biar tidak mempengaruhi hasil modelingnya nanti. Kita setelah itu ketemu bahwa ya, ternyata tidak ada data yang duplikat. Jadi datanya masih utuh. Kalau ada yang duplikat pasti akan sudah hilang atau di drop waktu menjalankan line ini. Ini kita visualisasikan lagi distribusi untuk setiap fiturnya. Kurang lebih sama seperti yang di atas tadi. Di sini kita akan encode lagi semua semua yang awalnya ada mid, high, excellent, stable, non-stable, mode stable, dan lain-lain nanti akan kita ubah, kita encode supaya menjadi numerical semua biar bisa kita olah dalam matriks korelasi dan modeling kita selanjutnya. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Yang diubahnya yang tipenya masih kategorikal, yang numerical tidak akan ada perubahan. Nah, ini matriks korelasi untuk menampilkan seberapa kuat atau lemahnya korelasi antar fitur dengan label. Seperti contoh kita lihat di double decision, di kolom decision, nilainya pada 0, minus dan 0,0, kebanyakan minus dan 0,0. Kalau kita lihat di sini, yang paling kuat itu di antara yang lain itu adalah di serve stable dengan nilai 0,06 atau 6%. Sedangkan yang lain itu nilainya minus. Minus itu berarti sangat tidak ada korelasinya seperti itu. Kalau misalkan kita ambil contoh yang lain seperti di sini. Di serve stable itu mempunyai korelasi dengan cross stable sebesar 0,15 atau sebesar 15%. Dan begitu juga untuk baca yang lain. Misalkan di sini uh, L-core dengan L-serve ini korelasinya sebesar 23%. Nah, setelah kita lihat bahwa terdapat kolom number itu sebenarnya nggak kepake karena nggak terlalu relevan ya dengan datanya. Misalkan kita hilangkan pun itu tidak mengaruhi hasil. Jadi kita drop aja sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setelah itu kita lakukan splitting dataset menggunakan modul dari sklearn yaitu training test dan split, train test split. Jadi kita akan membagi X menjadi seluruh fitur kecuali kolom decision dan variable Y itu untuk kolom decisionnya sendiri atau targetnya. Lalu kita plotting datanya menjadi seperti ini. Lalu kita akan normalisasi menggunakan min max scalar, salah satu modul dari scalar juga, supaya datasetnya seimbang. Hingga terbentuk seperti ini visualisasinya. Setelah itu kita bagi untuk datanya
yang terdapat tadi sebanyak 89 menjadi X-train dan X-test, Y-train dan Y-test. Ini nanti untuk keperluan waktu ketika melakukan modeling. Setelah itu kita akan import beberapa enggak beberapa salah satu model yaitu decision tree. Kita akan menggunakan metriknya akurasi, classification report berupa precision, recall, dan event score, serta confusion matrix untuk pengujian. Setelah dijalankan atau kita jalankan modelingnya, ditemukan bahwa akurasi menggunakan decision tree ini tanpa tanpa melakukan optimasi itu sebesar 48%. Dengan precisionnya di kelas 0 sebanyak 12%, 63% dan 0. Ini berdasarkan kategori kelas yang terdapat di targetnya ya. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Di sini kita bacanya seperti ini. Model kita mampu mengidentifikasi di kolom 0 itu sebanyak satu data dari keseluruhan total yang diujikan. Sedangkan untuk pada predik yang kelas 1 itu kita bisa memprediksi 12 yang benar dari keseluruhan datanya yang kita ujikan. Sedangkan pada kolom 2, pada kelas 2 kita tidak berhasil mengidentifikasi salah satu pun, sehingga di sini nilainya 0. Kenapa bisa demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah antara kurangnya data yang kurang banyak atau kurang bervariatif, dan kedua itu seperti yang kita lihat tadi distribusi data pada kelas targetnya itu sangat sedikit ya untuk yang kelas 2, sehingga dapat berdampak pada modelingnya. Lalu untuk menampilkan chart atau grafiknya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan optimasi menggunakan randomized search dan grid search. Dan nanti kita bandingin hasilnya. Setelah kita jalankan, untuk randomized search ini kita bisa meningkatkan akurasinya dari yang semula sekitar 48% menjadi sekitar 64% mungkin ini ya. Oh, 66%. Cukup meningkat tapi masih bisa kita coba lagi menggunakan yang grid search. Setelah kita melakukan optimasi menggunakan grid search, kita mendapati akurasinya menjadi 71%, yang berarti naik sekitar 30% dari yang semula tanpa menggunakan optimasi apapun. Nah, jika dibandingkan ini yang sebelum optimasi menggunakan randomized search dan grid search. Dari ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa model decision tree menggunakan grid search itu merupakan salah satu jalan atau cara yang terbaik dalam kasus ini untuk menentukan akurasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.